Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kesehatan ya. Tetap semangat di masa pandemi COVID ini. Kita terus meningkatkan kapasitas diri kita dengan belajar. Baik, mari kita lanjutkan. Ini adalah video terakhir di masa sebelum UTS. Jadi ini video terakhir masa sebelum UTS tentang mass analysis. Nah, nanti setelah video ini kita tidak ada video lagi, tetapi ada pertemuan langsung ya. Di pertemuan ke-7 kita insya Allah akan live meeting dengan acara review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mass analysis sebagai lanjutan dari nodal analisis yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai mass analysis. Ini analisa rangkaian, metode analisa rangkaian yang merupakan pasangan dari nodal analisis. Ya, nodal itu menggunakan node, menggunakan simpul, menggunakan titik, menggunakan percabangan. Kalau mass ini menggunakan jala-jalanya, menggunakan loopnya. Baik, setelah mempelajari materi ini, melihat video ini, Anda diharapkan dapat mendevelop pembelajaran ini sehingga kalian mengerti, memahami how to use Kirchhoff voltage law, bagaimana menggunakan hukum Kirchhoff untuk tegangan untuk membuat atau menuliskan persamaan-persamaan mass, persamaan-persamaan loop, dan kemudian untuk menyelesaikan arus pada loop yang belum diketahui. Ya. Baik, mass analysis ini ada 3 step, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mass analysis ini provide another general procedure for analyzing circuit using mass current. Jadi kalau di nodal analysis menggunakan tegangan pada simpul, nah mass analysis ini menggunakan arus jala-jala atau arus loop ya, atau arus loop. Ini sebagai variabel rangkaian. Kemudian kalau nodal analisis itu menggunakan hukum Kirchhoff untuk arus ya. Nodal analisis menggunakan hukum Kirchhoff untuk arus sehingga kita mencari V1, V2 gitu ya. Nah, di mass analysis ini kita menggunakan KVL, hukum Kirchhoff untuk tegangan. Untuk apa? Untuk mencari arus. Jadi nodal analisis menggunakan hukum Kirchhoff untuk arus ya, dalam mendapatkan tegangan. Nah, mass analysis menggunakan hukum Kirchhoff untuk tegangan KVL untuk menemukan arus. Kemudian, nah definisi mass ini adalah loop. Sebenarnya mass itu loop ya, yang di dalamnya tentunya tidak ada loop lainnya, hanya satu loop saja. Stepnya bagaimana? Stepnya ada 3 step tadi saya katakan ya. Yang pertama, assign mass currents I1, I2 dan seterusnya to the end masses. Jadi maksudnya kita cari ini cari loopnya ada berapa, jala-jalanya ada berapa. Jala-jala pertama kita kasih nama I1, jala-jala kedua kita kasih nama I2 sampai berapa banyak loopnya. Dan yang kedua, kita implementasikan KVL ini ya, KVL untuk setiap end masses. Jadi kita gunakan KVL bukan KCL ini. KVL untuk menentukan arus di setiap mesnya. Kemudian gunakan hukum Ohm untuk mengekspresikan tegangan ya pada arus jala-jala itu, pada arus loop itu. Yang ketiga, kemudian selesaikan persamaan-persamaan yang diperoleh untuk memperoleh arus mass. Baik, ini langsung
pada contoh saja ya, contoh. Ini rangkaian sederhana. Kita lihat ada berapa hal di sini. Yang pertama, ini ada dua jenis arus. Yang pertama arus yang muter ini, namanya arus loop atau arus jala-jala atau mesh current. Ini I2 untuk jala-jala yang kedua, untuk mesh yang kedua, namanya I2. Ya. Nah, ya ini imaginative, not measurable directly. Ya, ini hanya putaran saja sebenarnya, putaran saja. Nah, kemudian arus yang sesungguhnya mana? Yang sesungguhnya ini I1, I2, I3 gitu. Jadi kita peroleh I1 kecil, I2 kecil arus mesh, baru kemudian kita hitung I1 yang sesungguhnya, I2 yang sesungguhnya, I3 yang sesungguhnya. Baik, pada gambar ini ya ada sumber tekanan. Ya. Jadi mesh analisis ini sumbernya sumber tekanan ya enggak. Nanti juga ada sumber arus, tapi nanti ada pembahasan lain. Baik. Untuk mesh yang pertama, lihat mesh yang pertama putarannya kemana? Putarannya ke sini ya, putarannya ke sini mesh pertama. Ya, sampai ke sini lagi. Oke. Mesh pertama kita lihat putarannya. Ketika kita putar arusnya ini akan ada KVL ya, KVL minus V1 minus V1 karena ketemu tanda min. Ya, kemudian lewat sini arus I1 yang muter ini melewati R1 sehingga muncul tegangan R1I1. Oke. Kemudian ke bawah melalui R3. Tapi di R3 ini dia ada persimpangan. Loop 1 arahnya ke bawah. Kalau diputar lagi loop 2 arahnya ke atas. Tapi karena sekarang kita sedang membicarakan loop 1, maka I1-nya yang positif. Sehingga R3 dengan hukum Ohm, R3 kali I ya, tapi I-nya adalah I1 min I2. I1 min I2 karena di sini persimpangan antara I1 dan I2 sama dengan 0. Ini KVL ya. Nah, kemudian kita gabungkan yang punya I1. Yang punya I1 ternyata ada R1 dan R3. R1 plus R3. Kemudian yang punya I2. Yang punya I2 minus R3. Minus V1-nya kita pindahkan ke kanan jadi plus V1. Ini mesh pertama. Kemudian mesh yang kedua. Lihat mesh yang kedua. Putar ketemu sini I2 R2. I2 tapi yang ditulis yang loopnya ya. I2 R2. Lihat I2 R2. Terus ketemu positif V2 plus V2. Terus lewat R3. Nah, dalam hal ini ada persimpangan arus juga, tapi karena sekarang kita sedang melihat mesh 2, maka I2-nya yang positif. 2 positif. Oke. Setelah selesai semua putarannya, kemudian kita tata yang punya I1 min R3, R2 plus R3, kemudian V2-nya ke kanan menjadi ya. Baik. Ada 2 persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, 2 persamaan ini kemudian kita selesaikan dengan cara yang sudah kita kenal. Satu dengan eliminasi, yang kedua dengan aturan Cramer. Ya, aturan Cramernya sama kayak kemarin, cuman di sininya I1, I2. Bukan V1, I2 lagi ya. Ini contoh perhitungannya, ada rangkaian seperti ini, pertanyaannya find the branch current. Tentukan arus-arus pada percabangan. Mesh 1, lihat mesh 1. Mesh 1 perputarannya ini. Mesh 1. Mesh 1. Minus 15. Ya, karena ketemu tanda min. Kemudian 5I1. Bukan I1 yang besar ya, tapi I1 yang muter ini. I1 yang muter. 5I1. Kemudian turun ke bawah ada 10 ohm. 10 ini persimpangan antara I1 dan I2. Tapi I1 yang positif karena kita lagi ngomongin mesh 1. I2
2 min I1 plus 10 ketemu tanda positif plus 10 sama dengan 0. Oke. Kemudian disederhanakan yang I1 ada 10 I1 tambah 5 I1 jadi 15. I1 dengan ini 15 I1 ya, 15 I1. Kemudian I2 nya ini min 10 I2 kemudian yang punya ini nggak punya I itu min 15 dengan 10 min 15 dengan 10 itu min 5 pindah kanan jadi 5 sehingga persamaan ini berubah menjadi ini sederhana ya, 3 I1 min 2 I2 sama dengan 1. Kemudian mes 2 putar mes 2 searah jarum jam. Baik, ketemu 6 I2 plus 4 I2 terus ketemu ini 10 I2 nya yang positif gantian karena kita lagi menyusun mes 2 ya, kita lagi fokus kepada mes 2 min I1 ketemu sumber tegangan 10 volt min, ketemu tanda min dulu ya, ini kemudian berubah menjadi persamaan ini. Oke, dan ini ada 2 persamaan masing-masing I1 I2, maka kita gunakan 2 cara yang sudah kita kenal, eliminasi atau aturan Cramer ya. Ketemulah I1 dan I2, tapi yang ketemu baru I loopnya, arus mesnya. Untuk mencari arus I1, I2 dan I3 bagaimana ya? Belum. Di sini ada, cuman ini kita lihat soal ini aja dulu ya. Ini di sini ada percabangan ya. Di sini ada I1 lewat 5 ohm. I1 persis dilalui oleh arus mes ya, maka dalam hal ini I1-nya sama dengan I mes 1 ya, I mes 1. Kemudian I2 sama dengan arus mes 2. Nah, yang berbeda adalah I3 karena I3 ini persimpangan. Maka I3 adalah I1 min I2. Nah, I1 min I2. Contoh yang lebih kompleks ada di gambar ini. Gambar ini ada berapa mes ini? Ada 3. Ya, ada 3. Ini mes 1, ini mes 2, ini mes 3. Mes 1 dulu, putar. Min 24, ketemu tanda min. Kemudian nggak ada resistor, terus ke sini 10. 10 itu persimpangan antara I1 dan I2. Kemudian ke bawah 12 persimpangan antara I1 dan I3 dengan 0. Ini jadilah persamaan 1. Kemudian mes 2, lihat mes 2, putar. 24 I2. Kemudian sini ada persimpangan I2 dan I3. 4 I2 min I3. Sini 10 I2 min I1 sama dengan 0, dapatlah persamaan. Ya. Kemudian mes 3. Mes 3 ini. Di sini ada sumber tegangan tak bebas 4 I0 plus karena ketemu tanda plus. Kemudian ke sini 12 persimpangan 1 12. Dan ke sini 4 persimpangan antara mes 2 dan mes 3. Nih. Oke, lihat I0. Ini ada 4 I0 kan, tentunya kita belum tahu I0 berapa. Tapi I0 itu arahnya ke sini. I0 itu I1 min I2. Jadi I0 ini lewat 10. 10 itu persimpangan antara I1 dan I2 sini. Nah, ini masukkan ke sini. I0. Dapatlah ini, akhirnya dapat persamaan 3. Oke. Nah, dapat 3 persamaan, selesaikan dengan eliminasi atau aturan Cramer. Ini penyelesaian aturan Cramernya. Dapat arus mes 1, arus mes 2, arus mes 3. Ya. Baik. Nah, kemudian kalau ditanya I1, I2, I3-nya berapa gimana? I1 yang lewat sini ya, yang lewat sini sama dengan I1.
Kemudian I2 sama juga. I3 yang lewat sini. Ya, yang lewat sini. Maksudnya yang lewat sini ya. Tapi kalau yang di sini misalnya di I0 lah, I0 yang tidak lewat pinggir ya. I0 ini I1 dikurangi. Baik. Kemudian sekarang mesh analisis kalau sumbernya sumber arus. Kalau tadi sumber tegangan ya, ini sumber arus. Kasus yang pertama, kalau sumber arusnya ini berada dalam satu mesh. When a current source exists only in one mesh. Ini ya sumber arusnya ada 5 ampere tapi ada di satu mesh. Nah, kalau demikian maka arus mesh sama dengan arus sumber itu. Arus sumber itu. Cuman kalau arahnya berlawanan ya pakai min. Baik, itu case yang pertama. Arus yang muter itu sama dengan arus yang ada di putaran itu. Sumber di putaran itu. Nah, sekarang yang case kedua, when a current source exists between two meshes. Jadi ada mesh 1, ada mesh 2. Nah, ini ada sumber arus berada di antara dua mesh itu, di antara dua mesh. Bagaimana caranya? Nah, kalau seperti ini kita buat yang namanya super mesh. Ya. Super mesh. Ya, ini kita hilangkan jadilah super mesh seperti ini. I1, I2 tetap ya. I1, I2 tetap. Maka kita putar ini. Mesh supernya ini kita putar. Putar sini. Ya, putar. Min 20. Oke, kemudian lewat sini ada 6. Yang lewat 6 ini 6 I1. Kemudian sini 10 I2. Sini 4 I2 sama dengan 0. Ini jadilah ini. Ya, jadi ini. Kemudian kita lihat di percabangan super mesh ini ada percabangan kan ini ya, ada percabangan. Yang lewat sini namanya apa nih? I1. Kemudian yang ke sini I2. Nah, di percabangan ini arus 6 ampere, sumber arus 6 ampere ini masuk ke cabang. Sehingga I2 adalah I1 dari kiri ditambah 6 dari bawah. Nah, dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan menemukan I1 dan I2. Baik, ini properties dari super mesh ya. Apa aja propertiesnya? Sumber arus pada super mesh tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya ditiadakan. Namun dia menyediakan batasan equation. Batasan equation maksudnya ketika ada super mesh, equationnya jadi berkurang karena meshnya jadi lebih besar kan. Asalnya misalnya 2 mesh dihitung 2 persamaan, ketika jadi 1 mesh hanya 1 persamaan. Kemudian a super mesh has no current of its own. Dia sendiri nggak punya arus. Mesh ini dia sendiri nggak punya arus karena ada sumbernya. Super mesh memerlukan implementasi dari KVL dan KCL. Mana KCL-nya? Yang ini KVL, ini KCL. KVL ini KCL. Baik, contoh yang terakhir. Pada gambar ini tentukan I1 dan I4. I1 ada di mana? I1 di sini, I4 ada di sini. Nah, ini ada sumber arus. Sumber arus, maka kita buat super mesh di sini. Oh, ini ada sumber arus lagi, kita buat super mesh di sini. Maka jadilah mesh besar sini. Mesh besar. Ya, mesh besar ini. Di mesh ini ya, kita buat persamaannya sama kayak tadi. 2 I1, yang lewat sini I1. Dan turun ke bawah 4 I3. Turun ke bawah lagi ada 6. Oh, ini dulu 8 dulu ke bawah. 8 ini persimpangan I3 dan I4. Kemudian ke kiri 6 ke 2 sama 1. Apakah persamaan saat ini ya.
Kemudian MES 4. MES 4 ini nggak kena super MES, maka dia berdiri sendiri. Apa aja nih? 2I4 atas, 2I4, kemudian 8I4 dan I3 plus 10. Plus 10. Nah, juga persamaannya 2. Oke, tadi pada super MES harus diimplementasikan KVL dan KCL ya. Ini KVL-nya, 2 ini KVL-nya. Nah, ini KCL-nya di percabangan dia. Nah, di percabangan. Ini masuk I2 ke kanan 5 ampere, ke atas I1. Maka ditulis persamaan I2 sama dengan I1 plus 5. I1 plus 5. Kemudian di sini juga ada percabangan. Percabangan. I2 ke kiri, I3 dari kanan, kemudian ada 3I0 dari atas. Maka I2 sama dengan I3 plus 3I0. Ya, 3I0. Nah, I0-nya apa? Ya, I0-nya apa? I0-nya ada di mana? Kita cari I0. Oh, I0 ada di sini. Ternyata I0-nya sama dengan I4 kebalik. Karena I4 ini ke bawah, ya, I0-nya ke atas. I0-nya ke atas. Nah, maka I2 sama dengan I3 min 3I4. Jadi I0-nya sama dengan min I4. Ya. Oke, dapat beberapa persamaan. Kita gunakan ya, cara eliminasi boleh, cara Cramer boleh, dapatlah I1 sampai I4 seperti ini. Yang ditanya I1 dan I4 ya, ini dan ini jawabannya. Oke. Nah, inilah MES analisis. Analisis arus MES, analisis arus mata jala. Ya, mata jala. Baik, ini ada tugas 6, tapi tugas 6 ini tidak perlu dikumpulkan untuk latihan dan kerjakan di buku tugas, yaitu practice problem 3.5, practice problem 3.6, practice problem 3.7, dan problem 3.7. Sementara tugasnya apa? Ya, karena ini materi sebelum UTS sudah selesai, maka tugas Anda adalah membuat video Anda sendiri ya. Membuat video Anda sendiri yang isinya adalah review materi awal sampai materi MES analisis ini. Waktunya nggak boleh lebih dari 20 menit. Ya, waktunya nggak boleh lebih dari 20 menit. Ya, silakan dibuat dalam versi masing-masing, kemudian dikumpulkan di tempat tugas 6 yang disediakan. Karena ini cukup banyak, ya kalian pilih-pilih aja sendirilah. Pilih-pilih sendiri materinya yang mana saja, boleh diambil dari slide-slide saya ya. Yang penting kalian ada bisa menunjukkan bahwa kalian melakukan review itu dalam sebuah video ya. Dikumpulkannya pada masa pertemuan ke-6 ini sampai menjelang UTS. Jadi batas terakhirnya adalah jadwal UTS, yaitu tugas terakhir di paruh semester pertama ini ya. Oke, sampai ketemu pekan depan insya Allah kita akan melakukan live meeting di pertemuan ke-7 dengan acara review materi dari awal sampai materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.